warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi lara'ufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Mukhtar Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, juga orang tua kita Bapak Haji Muhammad Tufaq, Bapak Ketua RW, para jemaah sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jemaah sekalian, kita sampai di hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, agama adalah nasihat. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah.
kitab-kitabnya, wali rasulihi dan rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan buat pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan kaum muslimat lainnya. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang saya hormati, hadis ketujuh ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Itu mendapatkan kunyah Abu Ruqayyah, ya, jadi nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari, dapat kunyah Abu Ruqayyah, ya. Jadi kalau yang ada Abu di depannya, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Bakar As-Siddiq, itu namanya kunyah. Kalau yang ada di belakangnya itu namanya laqab, seperti Muhammad Al-Amin, ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, itu namanya laqab, ya, namanya laqab. Nah, kalau Abu itu namanya kunyah, jadi punya nama sendiri, ya, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia dulunya adalah seorang pendeta yang masuk Islam karena dalam ajaran, ya, orang-orang Nasrani dulu, ya, mereka mengetahui bahwa dalam kitab Injil yang asli akan datang Nabi dan Rasul terakhir yang ciri-cirinya persis semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, begitu dia masuk Islam, menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah dan termasuk sahabat Nabi yang paling rajin tahajudnya. Nah, ini Tamim bin Aus Ad-Dari, ya, dia tinggal di Madinah, kemudian dia pindah ke Syam. Ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pindah ke Palestina sampai akhirnya meninggal di Palestina. Itu sedikit biografi tentang Tamim bin Aus Ad-Dari atau kunyahnya Abu Ruqayyah, ya, Abu Ruqayyah. Tidak banyak yang meriwayatkan hadis, hanya 18 buah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari, ya. Ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihat." Agama itu adalah nasihat. Ya, jadi orang yang beragama adalah orang yang mau memberikan nasihat dan mau menerima nasihat. Jadi orang yang beragama itu orang yang mau memberi nasihat dan menerima nasihat. Ya, seperti dalam Al-Quran surah Al-Asr, bahwa di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang beruntung adalah orang yang mau memberikan nasihat dan menerima nasihat. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Nah, itu orang yang beruntung, dan itu adalah salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman. Ya, dulu kita waktu masih kecil kalau ngaji itu biasanya baca surat Al-Asr, selesai pengajian baca Al-Asr, ya. Kalau sekarang nggak ada, sekarang sudah nggak ada. Sini Pak, ini kosong nih. Yang ini maju, yang di depan maju lagi kosong. Nah, ya. Ya, dulu masih kecil kalau kita ngaji itu baca Al-Asr. Yo, baca Al-Asr rame, ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang baca surat Al-Asr, ya, ada doa-doa sendiri, nggak ada masalah, nggak apa-apa, ya. Cuman memang ada contohnya. Dulu sahabat Nabi itu ada 2 sahabat Nabi yang setiap kali dia bertemu dan berpisah selalu membaca surat Al-Asr, ya. Bertemu baca surat Al-Asr, berpisah juga baca surat Al-Asr. Nah, itu artinya orang-orang tua kita dulu membiasakan seperti itu. Kita nggak ngerti apa artinya surat Al-Asr, karena dulu nggak ada
diartiin. Kalau sekarang baca wal asri diartiin wal asri demi masa. Ya, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Diartiin. Tapi anak-anak biar diartiin belum ngerti. Ya, dulu kita nggak pakai diartiin, baca ya. Nah, baru sekarang kita tahu ternyata surat Al-Asr itu ya salah satu isinya adalah mengajak kita untuk saling memberi nasihat, ya, saling ingat mengingatkan. Nah, dalam hadis ini pun Nabi SAW mengingatkan kita ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah merupakan nasihat. Buat siapa? Yang pertama adalah lillah, buat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terhadap Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun saja. Ini yang pertama, ya. Nah, berartinya lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak boleh kita bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan segala perintah-perintahnya wajib untuk ditaati. Ya, larangan-larangannya wajib dijauhi. Itu yang dimaksud dengan ya lillah, ya, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi nasihat kepada Allah? Ikhlas dalam beribadah. Ya, ikhlas dalam beribadah apapun bentuk ibadahnya, baik yang wajib, yang sunnah, ya, yang kecil atau yang besar, pahalanya dan lain sebagainya, tetap kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berbuat maksiat, ya, tidak berbuat maksiat. Dan ketika kita senang atau benci kepada seseorang, itu juga semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yang pertama buat Allah dengan mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Segala perintahnya wajib kita laksanakan, semua larangannya wajib kita tinggalkan. Kemudian ikhlas dalam beribadah dan tidak berbuat maksiat. Juga ya ketika kita cinta dan benci, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, nasihat kepada siapa? Likitabihi, kepada kitab-kitab Allah. Artinya dengan kita mengimani, dengan kita mempercayai bahwa ada kitab samawi, ada kitab samawi, ada kitab ardi, ya, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama apa? Agama Islam, agama samawi. Karena agama Islam itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, itu semuanya sudah menyatakan keislamannya. Bahkan dari mulai Nabi Ibrahim, ayat-ayat Al-Quran itu sudah jelas. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, hendaklah kau ikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, emang agama Nabi Ibrahim apa? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Islam, ya, Islam. Karena di surah Al-Baqarah itu dijelaskan tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, agamanya apa? Aslamtu lillah, ya, aku Islam, artinya aku telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub, ya, berwasiat, ya, apa wasiatnya? Agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Islam. Nah, kemudian Nabi Yakub, ya, berwasiat juga kepada
putra-putranya. Apa wasiat Nabi Yakub kepada putranya? Nabi Yakub bertanya, "Maka guru Nabi Bani, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti?" Mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami menyembah Tuhan menyembah Tuhan yang disembah oleh engkau dan juga Tuhan bapak-bapak kita, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan Tuhannya Ishak. Itu artinya bahwa kitab itu, agama itu adalah agama samawi. Ya. Kemudian ada agama ardi. Agama ardi itu agama yang dibuat oleh manusia di dunia, di bumi. Ya. Contohnya agama Buddha, agama Hindu, ya, termasuk yang Kristen yang sekarang itu juga bukan agama samawi lagi. Kalau yang aslinya dulu masih agama samawi yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, itu agamanya agama samawi. Ya, tapi kalau sekarang Kristen bukan lagi agama samawi, tapi agama ardi. Begitupun dengan kitab. Kita meyakini ada kitab samawi. Kitab samawi, kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya yang 4, ya, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu namanya kitab samawi. Adapun kitab-kitab ardi, ya, yang dibuat oleh manusia, bukan diturunkan oleh Allah, tapi dibuat oleh manusia, seperti kitab Weda, Tripitaka, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kitab ardi, ya. Nah, yang wajib kita imani itu adalah kitab samawi. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu wajib kita imani, ya. Tapi yang wajib kita ikuti cuma Al-Quran. Adapun Zabur telah berlalu setelah Nabi Daud, ya, Nabi meninggal, nah Zaburnya sudah tidak berlaku lagi, ya. Taurat ketika Nabi Musa meninggal tidak berlaku lagi. Dan Isa juga begitu. Injil ketika Nabi Isa meninggal, Injil sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena yang berlaku seterusnya sampai akhir zaman hanyalah Al-Quranul Karim. Kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu menjelaskan akan datang nanti Nabi dan Rasul terakhir, ya, dengan ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka itu semua harus ditinggalkan. Nah, termasuk itu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari itu dia dulunya pendeta karena dia baca kitab yang asli, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi nasihat terhadap agama yang pertama, meyakini adanya kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran, ya, terutama Al-Quran. Nah, kemudian nasihat seorang muslim terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dilakukan melalui beberapa hal, ya. Kita membaca nasihat terhadap kitab yaitu Al-Quran bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan kita menghafal Al-Quran. Dengan cara kita menghafal Al-Quran. Ini artinya kita berpegang teguh kepada kitab samawi yaitu Al-Quranul Karim. Nah, dengan cara kita menghafal. Kenapa? Karena dengan menghafal Al-Quran itu nanti akan, ya, melindungi diri kita dari azab kubur. Makanya orang-orang yang hafid Quran itu ketika, ya, jasadnya dikubur sudah puluhan tahun masih tetap dalam keadaan utuh. Nah, Al-Quran itu yang akan menjadi penolongnya, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena nanti pada saat hari kiamat, ya, Al-Quran itu akan menjadi teman setiamu di dalam kubur. Teman setia kita. Kita hafal Quran, kalau nggak hafal ya cukuplah kita rajin membaca Al-Quran biar nanti Al-Quran itu menjadi sahabat kita di dalam kubur, ya. Maka dikatakan dalam hadis baik,
yuqalu li sahibul Quran iqra'u warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran dan baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil, karena kedudukanmu ada di dalam surga. Tuh, kedudukannya dalam surga orang yang hafal dan orang yang rajin membaca Al-Quran Al-Karim, ya. Kemudian bisa dilakukan juga dengan cara membaca tartil dengan nazam-nazam yang indah, ya, dengan nazam-nazam yang indah. Al-Quran kan kalau kita pelajari, ya, bacanya itu ada 7 qiraatus sama, ya, susahnya ini, ya, susah. Itu minimal yang kita baca itu adalah, ya, qiraat hafaz yang biasa dibaca oleh kita, ya, itu pun kita nggak ahli dalam satu qiraat saja, ya. Minimal Fatihah yang kita baca itu artinya makhrajnya, tajwidnya itu sudah mencukupi, ya. Itu lebih bagus, apalagi kita bisa membaca Al-Quran dengan 7 macam bacaan tersebut. Qiraatus sama, ya, enggak semua orang bisa, sulit, ya, untuk membacanya, ya. Makanya disuruh dengan lagu-lagu yang indah, ya. Kenapa Nabi bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan indah. Artinya kita disuruh indahin baca Quran, ya, dengan lagu-lagu yang merdu, lagu-lagu yang enak. Tapi jangan sampai Quran ngikutin lagu, ya, lagu ngikutin Quran. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang jadi imam, Quran ngikutin lagunya dia, ya udah berantakan, ya. Nah, kalau Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam Sunda, boleh nggak? Boleh aja. Emang khilafiyah ulama. Yang memperbolehkan selama bacaan Al-Quran itu tidak rusak. Kalau panjang pendeknya pas, nggak masalah. Ya, ini kan kadang-kadang orang yang mau melakukan dengan caranya sendiri, akhirnya panjang pendeknya nggak pas. Nah, itu yang salah, ya. Jadi kalau bisa, ya, lagu ngikutin Al-Quran, bukan Al-Quran yang ngikutin lagunya, gitu, ya. Nah, boleh kita bikin lagu yang berbeda. Makanya kori-kori kalau kita dengerin, masya Allah, nikmat, merdu, ya. Nah, itu ada ininya, ada apa? Gak sembarangan bacanya, kan ada lagu Soba, ada lagu Bayati, ada Ros, Nahawan, dan lain sebagainya. Lagu-lagu itu kita pelajarin, nah, insya Allah, nah, kita akan paham nanti. Oh, ini imam bacanya lagunya ini lagunya ini, enak. Ini imam-imam Masjidil Haram, imam-imam pilihan, ya, mereka yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan juga mereka adalah hafid Quran, ya. Nah, jadi seorang muslim ketika dia terhadap Al-Quran, terhadap kitabnya, kitab samawi, yaitu pertama dengan menghafal, yang kedua membaca dengan tartil, suara yang indah. Yang ketiga bisa dilakukan dengan mentadabburi maknanya, memahami artinya. Nggak cukup dengan baca aja, tapi kita pahamin artinya apa ini, biar kita lebih meyakini lagi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Al-Quran bukan buatan Nabi. Kalau dulu orang-orang kafir bilang, Muhammad main syair, Muhammad itu tukang sihir. Nah, turun ayat Al-Quran, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidak layak dan tidak pantas, ya, kami mengajarkan syair kepada Muhammad, ya. Yang kami ajarkan bukanlah syair, bukanlah sihir, tetapi Al-Qur'anul Karim, ya. Tuh, makanya kita tadabburi Al-Quran, ya, di rumah. Kadang-kadang kalau lagi duduk baca Quran, lihat terjemahannya. Tapi jangan nafsirin sendiri, takutnya nanti, ya, penafsiran
penafsiran kita salah. Penafsiran kita salah, akhirnya ya jadi setan yang gangguin kita. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi fa syai'uhu syaitan." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sendiri, nggak pakai guru, hati-hati. Bisa jadi itu nanti setan yang jadi gurunya. Kalau setan yang jadi gurunya, dia plesetin. Ntar akhirnya dia pura-pura dia dapat wangsit, ya dapat wahyu dari Tuhan, dan dia nabi, ngaku dirinya sebagai nabi. Itu banyak orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, jadi harus memahami Quran juga kita harus pertama dari kuaitnya, segi bahasanya itu nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Nah, kemudian bisa juga memahami Al-Quran dengan mengajarkan kepada generasi kita. Kita ajarin, ya dengan mengajarkan kepada generasi kita, nah itu akan melekat pada diri kita dan juga akan membentuk akhlak-akhlak yang mulia dengan Al-Quranul Karim, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat li Rasulihi terhadap Rasulnya. Bagaimana caranya? Nasihat terhadap Rasulnya adalah dengan membenarkan risalahnya, dengan meyakini kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Bukan seperti yang dikatakan oleh mereka orang-orang kafir bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir, Muhammad itu orang gila, ya Muhammad itu hanya ada saja. Nah itu enggak. Tapi dengan meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Nah itu yang dimaksud dengan nasihat li Rasulihi terhadap Rasulnya. Jadi Rasulnya di sini karena dia bukan bentuk jamak. Kalau li Rasulihi baru jamak. Li Rasulihi itu mufrad, ya. Nah, terhadap siapa nasihat? Nasihat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meyakini, ya, risalah Nabi Muhammad. Kemudian juga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Kalau kalian mengikuti aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi dengan meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad, melaksanakan perintah-perintah Nabi yang wajib, yang sunnah, ya, itu kita laksanakan. Yang makruh kita upaya untuk tinggalkan, ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, nasihat wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin. Nah, maksudnya dengan apa kita nasihat kepada pemimpin? Dengan menerima sepenuhnya kepemimpinan mereka, ya. Nah, tapi ya di sini ada khilafiyahnya lagi. Ada ulama yang mengatakan menerima sepenuhnya kepemimpinan mereka selama mereka tidak melarang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti. Kalau memang pemimpinnya yang menang, maaf ya, misalnya ada orang kafir, ya kita ikuti selama mereka tidak melarang kita untuk melakukan ibadah. Tapi kalau dia melarang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita jangan ikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, ya, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau pemimpin kita emang semuanya muslim, ya, cuma muslim yang beneran beda. Ada muslim yang beneran
kita mengerti dari ya, kita paham mana pemimpin antara capres cawapres yang memang Islamnya kuat, ya agamanya bagus. Nah, kita bisa lihat di antara mereka semuanya, ya. Jadi dengan menerima kepemimpinan mereka, kemudian juga ikuti aturan-aturannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, jangankan yang non-Muslim, kalau pemimpin Muslim ya melakukan aturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tentang juga, kita lawan juga. Ya, nah, selama dia masih dalam jalur-jalur agama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nah kita ikutin mereka. Ya, kenapa? Karena memang di akhir zaman ini banyak fitnah. Ya, banyak fitnah. Ya, fitnahnya betul. Kalau di dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 fitnah yang berat buat kita umat manusia. Ya, yang pertama adalah fitnah din, fitnah agama. Ya, fitnah agama ini berat. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau fitnah itu menimpa Umar dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk ya misalnya anak-anak, keluarga, itu dia gak ada masalah. Tapi yang dia takutin itu jika fitnah itu menimpa pada dirinya, fitnah agama. Sehingga Umar selalu bersyukur kalau ada fitnah, ya orang menghina dia, memfitnah dia, alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini. Ya, segala puji bagi Allah, fitnah itu bukan datang dalam fitnah agama. Kalau fitnah dalam bentuk agama itu berat. Ya, fitnah agama berat. Kayak kita tantangan agama sekarang berat. Ya, mau pilih siapa, pilih ini. Ini semua ujiannya adalah masalahnya fulus. Masalahnya fulus, masalahnya duit. Sementara kita pengen berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya, tapi kita butuh. Nah, bagaimana? Itu ujian buat kita. Ujian. Makanya yang paling berat adalah ujian agama. Ya, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, kenapa Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi? Ini menjadi satu pedoman bagi kita bagaimana kita mempertahankan keimanan. Mempertahankan keimanan. Makanya banyak orang-orang Islam karena hidupnya miskin, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Kefakiran, kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir. Nah, ini ujian agama. Ya, Ashabul Kahfi yang jumlahnya di Quran ada yang bilang 3 orang dengan anjingnya 4, jadi 4 orang jadi 4. Ada yang bilang 5 orang dengan anjingnya 1, jadi 6 jumlahnya. Ya, nah itu mereka kenapa mereka berada di dalam gua? Karena mereka menyelamatkan diri dari kejahatan seorang raja yang ingin membunuh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian imannya berat. Akhirnya masuk dalam goa. Masuk dalam goa, mereka istirahat. Ternyata mereka tidak sadari mereka berada di dalam goa itu 309 tahun. Ya, 309 tahun itu ada di Quran. Ya. Nah, begitu mereka bangun, mereka lihat anjingnya udah jadi tulang-tulang, udah hancur. Ya, begitu dia keluar, lihat kiri kanan udah jauh, udah perobohannya luar biasa. Uang yang mereka gunakan juga udah tak laku lagi. Kenapa? 309 tahun kita berlaku. Nah, di situ cerita Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang fitnah agama. Nah, kita bisa tadi di akhir hayat kita kalau diancam mau dibunuh untuk meninggalkan agama kita, ini yang berat resikonya. Apalagi nanti saat Dajjal datang. Saat Dajjal datang, yaitu dalam satu riwayat, Dajjal itu ya, kalau orang-orang kayak kita nih yang imannya lemah, itu nggak perlu pakai dinasehati, nggak perlu pakai diajar, nggak, dilirik aja sama dia udah ikut, dilirik doang, katanya itu udah ikut. Ya, nah, bagaimana dengan nasib kita nanti? Makanya kita jangan ngarep ketemu Dajjal. Wah, bukan
Yang kedua, fitnah harta. Ya, fitnah harta. Di dalam surah Al-Kahfi Allah bercerita tentang dua orang sahabat. Ya, dua orang sahabat. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang miskin. Orang kaya ini nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang miskin ini walaupun dia miskin dia taat kepada Allah. Nah, suatu saat yang miskin ini ngingetin yang kaya bahwa dua kebunnya, kebun kurma dan kebun anggurnya yang begitu besar, ya, itu adalah pemberian Allah. Disuruh bersyukur kepada Allah, disuruh berbagi kepada orang-orang, dia nggak mau, ya, dia nggak mau. Nah, karena dia nggak mau, ya sudah, ya, akhirnya Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah sehingga dua kebunnya anggur dan kurma itu semuanya habis binasa. Nah, itu ujian harta. Yang ketiga, ujian ilmu, ujian ilmu. Ya, orang kadang-kadang dengan ilmunya begitu banyak pengikut-pengikutnya, nah, dia merasa dirinya sombong. Ya, seperti contoh di dalam Al-Quran Allah gambarkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merasa bahwa nggak ada lagi orang yang pintar kecuali dia, sehingga dia berkata, anak a'lamun nas fil alam. Aku adalah orang paling pintar di dunia ini, di alam ini. Wah, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa, Musa, nggak boleh begitu. Masih ada lagi, ya, orang yang lebih pintar daripada kau. Ada hamba yang lebih pintar daripada kau. Tapi Nabi Musa walaupun dia ada sifat sombong seperti itu, ketika dia bilang ada lagi yang lebih pintar, dia mau belajar. Dia mau belajar, ya. Siapa orangnya? Di mana tempatnya? Aku akan cari, aku akan berguru dengan dia. Kalau kita kan begitu dibilang, kita merasa pintar, ada lagi yang pintar, udah nggak mau apa-apain, bisa pendam deh. Pendam atau dia udah nggak ada lagi. Karena Nabi Musa nggak penasaran. Di mana orang itu? Aku akan cari dia. Aku akan berguru dengan dia. Dicari, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Nabi itu adalah Nabi Khidir alaihissalam yang tinggalnya di dasar laut. Ceritanya nanti bisa dibuka dalam surah Al-Kahfi, ya. Nah, kemudian yang keempat, fitnah apa? Fitnatus sultan, fitnah kekuasaan. Ya, fitnah kekuasaan. Ya, ada seorang raja dan Sultan Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini termasuk raja yang saleh, raja yang saleh. Tapi ujiannya berat, Nah, makanya fitnatus sultan, fitnah kekuasaan. Banyak orang-orang yang ingin berkuasa, tetapi dia bukan ahlinya untuk berkuasa. Ya, ada orang yang mampu memimpin, tapi dia nggak terpilih. Ya, dia nggak terpilih. Kenapa? Karena di antara kita sudah tidak lagi memikirkan masa depan, tetapi yang penting saat itu dia dapat duit. Nanti ada ini yang serangan pajak. Tetapi kita punya prinsip yang kita pilih adalah mereka orang-orang yang dekat dengan ulama dan mereka orang-orang yang benar-benar muslim yang sejati, ya, muslim yang sejati. Itu ya, kita boleh a'immatil muslimin, ya, nasihat terhadap para pemimpin. Wa ammatihim, dan nasihat terhadap umat Islam secara keseluruhan. Nasihat terhadap umat Islam secara keseluruhan dengan bagaimana? Dengan caranya saling mengingatkan bahwa orang Islam dengan orang Islam lainnya itu adalah bersaudara. Ya, kita bersaudara. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Walaupun beda pilihan, tetap dia adalah saudara kita. Kalaupun nanti emang pilihan kita kalah, ya udah, emang itu udah kehendak Allah, ya, takdir Allah begitu. Nah, tetap kita jaga persaudaraan di antara kita, ya. Itu yang dimaksud dengan wa'ammatihim, ya, nasihat terhadap pemimpin dan juga secara keseluruhan kepada umat Islam, ya. Kenapa? Karena ukhuwah Islamnya itu lebih penting, ya. Ukhuwah Islamnya lebih penting, ya. Persaudaraan dalam agama itu tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Ya, siapapun dia, mau suku apapun dia, kalau dia agama
agama Islam, dia adalah saudara kita. Ya, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atubihim kamathalil jasadi idza ishtaka udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya dalam hal kasih sayang, cinta mencintai itu seperti satu anggota tubuh. Ya, jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Ya, itu antara kita begitu. Makanya walaupun Palestina jauh dari Indonesia, ya, dari Indonesia jauh, nah, tapi karena mereka Muslim, nah di situ ada rasa sakit kita. Apalagi ketika melihat bayi-bayi yang dibantai, ibu-ibu hamil yang dibunuh, kemudian wanita-wanita yang diperkosa, ya. Nah, itu kita merasa sedih. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Nah, ini dianggapnya mereka orang-orang Israel. Maka kita kecam terus, ya. Kalau kemarin bilang ada gencatan senjata, itu bohong. Ya, memang mereka suka melakukan penipuan. Buat apa? Buat meredam kita umat Islam yang melakukan demo, doa dan lain sebagainya. Meredam kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dia bilang ada gencatan senjata. Itu bukan dari orang Israel, cuma bahasanya diganti. Yang ganti siapa? Yang ganti orang-orang kafir juga. Ya, yang bikin di Indonesia itu nggak ada demo, orang Islam nggak marah, ya tetap mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang Palestina, ya. Nah, karena mereka saudara kita, seiman, seagama, maka mereka juga mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kita merasa sakitnya mereka, sakitnya kita juga, ya. Itu yang dimaksud wa amanihim. Jadi dengan kita saling menghormati terhadap sesama kita, ya. Saling nasihat menasihati di antara kita, ya. Nah, nasihat yang paling tinggi derajatnya itu kepada siapa? Kepada saudara kita yang muslim. Ya, kenapa? Ketika ada saudara kita yang muslim melakukan kesalahan, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita nasihatin. Ya, Nabi bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Jika seorang di antara kalian, ya, diminta nasihat oleh saudaranya, maka nasihatin. Ya, ada orang yang datang ke nasihat kita, nasihatin. Ada orang yang dia tidak datang ke kita, tapi dia sudah melakukan perbuatan maksiat. Kalau kita berani nasihatin, itu yang paling hebat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka hendaklah dia berantas dengan tangannya, dengan tangan dengan kekuasaan. Ya, kalau dia presiden, berantas dengan jabatan presidennya, dengan kekuasaannya. Dia menteri, dia pejabat, sampai dia lurah, RW, RT, itu jabatan kekuasaan yang Allah berikan untuk memberantas kemaksiatan. Jangan diam aja, ya, jangan diam aja. Karena inna min haqqil muslimin 'ala muslim ayyan sahalahu idza ghaba. Sebagian hak dari hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menasihati jika ia melakukan kesalahan. Apalagi jika ia tidak ada di hadapannya, kita nasihatin. Ya, nah, terhadap pemimpin pun kita boleh memberikan nasihat. Ya, kalau pemimpin salah kita nasihatin. Ya, kenapa? Karena nasihat yang paling besar itu nasihat yang dilakukan ketika sultan jahil, pemimpin yang sombong, pemimpin yang merasa dia berkuasa sehingga dia berbuat semena-mena. Nah, itu boleh. Dan cuman ya ditangkap kan, udahnya ditangkap. Kalau ada ustaz, ada kiai yang berani mengatakan yang hak inda sultan jahil, nah itu segera ditangkap. Apalagi ya zaman sekarang ini, jangankan kiai, ustaz, pejabat-pejabat yang benar aja, pejabat-pejabat yang benar yang infak gak sesuai dengan ikut mereka pemimpin, langsung digeser, ganti orang dia lagi, semuanya orang dia. Nah, itu artinya sultan jahil. Ya, kalau ada yang berani lakukan ya tindakan tegas terhadap pemimpin, tapi bukan dengan nonta, tapi dengan nasihat.
dengar. Nah, susahnya kan mereka nggak mau dengar nasihat, ya merasa mereka paling benar, ya dan memang punya rencana jahat, ya dibalik dia berpuasa. Dengan kekuasaannya dia punya niat jahat terhadap Indonesia ini, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Buat siapa? Buat Allah, buat kitabnya, buat Rasulullah, buat para pemimpin dan juga orang-orang Islam secara keseluruhannya, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanya? Ya. Kita kan kadang-kadang memimpin salah satu yang paling pendek jadi pimpinan itu nama aku karena orang sebenarnya kalau ngajak ngaji ini bola-bolaan ngajak aja enggak gimana tuh salah pilih apa gimana apa salah yang milih. Iya, makanya kita juga kalau milih jangankan yang presiden, milih RT RW juga kalau bisa RT yang rajin ke masjid, biar nanti bisa nontonin gitu. Jangan salah pilih. Ya, sekarang kalau udah tingkat RT aja udah pada main duit, kan? RT aja udah pada main duit udah, main duit juga. Nah, kita pilih yang benar-benar biar rajin ke masjid, ya udah, itu yang bagus buat kita. Ya, yang bagus. Nah, kalau yang cuma dangdutan, rame-rame bagi-bagi duit, itu kalau dia punya duit, kalau dia punya duit, ya udah, ya dia punya duit, dia kurang-kurang dangdutan lagi, ya begitu. Jadi jangan sampai salah kita milih pemimpin. Itu pilihan RT yang cukup kecil, apalagi yang besar nih, cukup nasional Indonesia juga harus pemimpin yang benar-benar pintar. Ya, pintar, pemimpin yang pintar, pemimpin yang berani dan tegas. Ada mana? Teriakan aja, teriak. Maju aja. Ada. Pakai kertas aja ditulis. Iya, besok pakai kertas ditulis. Jadi nggak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah berkati kita, keluarga kita, anak kita, kampung kita, juga negara kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahina